Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 24754040 dari kelas 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari bab 1 dan bab 2 dalam buku ajar tentang industri peternakan dan kerangka dasar akuntansi serta standar relevan. Dari materi yang saya pelajari, saya memahami bahwa industri peternakan di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Setiap usaha peternakan memiliki karakteristik unik berdasarkan jenis hewan dan siklus hidupnya. Misalnya usaha peternakan unggas seperti ayam broiler dan layer memiliki siklus produksi yang relatif cepat, hanya sekitar 30-40 hari, dan sangat bergantung pada biaya pakan serta efisiensi sistem produksi. Di sisi lain, usaha peternakan ruminasi seperti sapi potong dan sapi perah memiliki siklus yang lebih panjang dan memerlukan investasi besar di awal, termasuk lahan dan fasilitas yang canggih. Dalam aspek akuntansi, saya mempelajari bahwa aset biologis seperti hewan ternak diakui dan diukur berdasarkan PSAK 69 atau sekarang yaitu PSAK 241 menegaskan bahwa aset biologis harus diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Hal ini berbeda dari aset tetap konvensional yang biasanya diukur berdasarkan biaya perolehan dan depresiasi. Perubahan nilai wajar aset biologis ini diakui langsung dalam laporan laba rugi, sehingga fluktuasi pasar dan kondisi biologis sangat mempengaruhi laporan keuangan. Salah satu wawasan yang sangat menarik bagi saya adalah pentingnya pengukuran aset biologis yang berbasis nilai wajar. Saya sebelumnya belum memahami bahwa aset hidup seperti hewan ternak harus dinilai secara dinamis sesuai kondisi pasar dan pertumbuhan biologisnya. Hal ini menimbulkan tantangan karena nilai wajar tersebut sangat volatif dan memerlukan data pasar yang akurat serta metode penilaian yang tepat. Selain itu, saya juga belajar bahwa standar akuntansi di sektor peternakan harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik unik seperti aset biologis ini. Misalnya, dalam hal pengakuan pendapatan dan pengolahan persediaan, PSAK 23 dan 14 juga sangat relevan. Pengetahuan ini memberi saya gambaran bahwa pengelolaan keuangan di peternakan tidak semata-mata berdasarkan transaksi beli dan jual, tetapi juga mempertimbangkan aspek biologis dan lingkungan yang kompleks. Saya menyadari bahwa pemahaman tentang standar akuntansi ini sangat penting untuk mendukung praktik bisnis yang transparan dan akuntabel. Meskipun saya belum pernah terjun secara langsung, saya merasa bahwa dasar-dasar yang saya pelajari akan sangat berguna saat nanti saya terjun ke dunia kerja, terutama dalam mengelola laporan keuangan usaha peternakan yang memiliki aset biologis dan fisik yang kompleks. Pengalaman ini juga memotivasi saya untuk terus memperdalam pengetahuan tentang pengukuran aset biologis dan regulasi yang berlaku agar saat nanti saya berkarir, saya mampu memberikan saran dan mengelola keuangan yang sesuai standar. Jadi bahwa penerapan standar PSAK 69 atau PSAK 241 dan standar lainnya di lapangan bisa menghadapi berbagai tantangan seperti ketersediaan data pasar yang akurat dan ketepatan dalam menilai nilai wajar. Di Indonesia, kondisi pasar aset biologis tertentu mungkin tidak seaktif di negara maju, sehingga penilaian nilai wajar bisa menjadi lebih subjektif dan memerlukan penilaian profesional yang independen. Selain itu, proses pembelajaran ini juga menunjukkan pentingnya pelatihan dan pemahaman mendalam bagi akuntan di sektor peternakan agar mampu menerapkan standar ini secara efektif. Demikian refleksi saya tentang materi bab 1 dan bab 2 ini. Saya merasa bahwa pemahaman yang saya peroleh akan sangat membantu saya dalam memahami aspek keuangan dan akuntansi di sektor peternakan yang merupakan bagian penting dari pengembangan agribisnis di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.